Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dalam Islam. Ganti slide. Pengertian Islam tentang manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi pada saat manusia dilahirkan. Ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut sebagai potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikan yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan dan menundukkan alam semesta baginya agar dia dapat memakmurkan dan memelihara, kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta. Maka dengan semua sifat kemuliaan dan semua sifat insaniah yang ada dengan kekurangan dan keterbatasan, Allah Subhanahu wa taala menugaskan misi khusus kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman dan dusta dalam beragama. Dalil pengertian Islam tentang manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada ciptaan Allah yang lainnya. Karakteristik dan juga potensi manusia banyak dituliskan dalam Al-Quran. Sumber daya manusia menurut Al-Quran adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan potensi oleh Allah yang berupa beragama sejak manusia itu dilahirkan. Potensi ini disebut fitrah sebagaimana fitrah Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya di atas. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu ada perubahan dalam fitrah Allah. Agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Potensi dan pengembangan sumber daya yang berkualitas dalam Islam. Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk unggulan yang dibekali beberapa potensi, yaitu mempunyai akal, kolbu, dan jalan estetik. Potensi tersebut harus terus dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang memungkinkan manusia melakukan tugas esensial dalam hidupnya. Keunggulan manusia tersebut telah direkomendasikan oleh Allah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan izin yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga potensi yang dikembangkan manusia akan dapat melampaui keunggulan para malaikat dan makhluk hidup lainnya. Yang sudah dirujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34 yang berbunyi, dan dia mengajarkan para Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakan pada malaikat. Lalu Allah menjawab, "Hai Adam, beritahukanlah mereka nama-nama benda itu." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka, bukankah kukatakan padamu bahwa aku sesungguhnya mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah, para malaikat sudahlah kepada Adam kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kualitas dan kapabilitas kemakhlukan manusia yang demikian itu diakui oleh makhluk-makhluk Allah kecuali iblis. Slide selanjutnya.
Motivasi dalam manajemen perspektif Islam. Motivasi secara teori merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dan dalam perspektif ekonomi Islam, motivasi dijelaskan secara lebih terperinci dalam hal fisiologis, yang meliputi motivasi dalam menjaga diri dan menjaga kelangsungan hidup. Motivasi psikologis atau sosial yang meliputi motivasi kepemilikan, motivasi berkompetensi, dan motivasi kerja, serta motivasi dalam bekerja dan berproduksi, yakni manusia mampu mengimplementasikan potensi kerja yang telah dianugerahi oleh Allah, bertawakal kepada Allah, dan mencari pertolongannya ketika melaksanakan pekerjaan dan beriman kepada Allah untuk menolak bahaya, kediktatoran, dan kesombongan atas prestasi yang dicapai. Konsep dan karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Selanjutnya ada di slide yang sama-sama kita lihat, ada literatur karya ilmiah terdahulu sebenarnya telah banyak disebutkan karakter bagi para calon pemimpin yang ideal yang dapat diharapkan keamanatannya, serta membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam alaihissalam, Sultaniyah syarat bagi seorang pemimpin dalam Islam sebagai berikut, dilanjutkan oleh Dimas. 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 Syarat bagi pemimpin dalam Islam sebagai berikut. Pertama, adil beserta dengan syarat-syaratnya. Kedua, memiliki pandangan visi dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan rakyat. Tiga, sehat panca indera seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan. Terakhir, keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan secara syariat tentunya. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mel videonya Iya.